masih coba kita evakuasi. Yang pertama adalah pada gerbong yang terguling, ya, itu ada satu korban dan satu korban lagi yang posisi terjepit di antara gerbong. Dan sudah kita koordinasikan dengan pihak kereta api bahwa ini akan ada 2 teknis evakuasi. Kalau nggak ditarik, kita akan coba potong badan kereta itu. Artinya kalau untuk mengonfirmasi ulang, ada 2 yang saat ini sedang dicoba untuk dievakuasi. Betul. Terkait dengan kondisinya selamat ataupun tewas, sudah dapat informasi? Nanti akan kita sampaikan ke publik manakala itu sudah terevakuasi. Artinya saat ini juga tengah mencoba untuk mengevakuasi gerbong, baik itu diangkut ataupun dipotong? Betul, Bapak. Dengan menggunakan alat berat yang tadi tiba atau dengan alat lainnya? Semua peralatan yang sudah kita mapping, sudah kita gerakkan, ada kren, ada peralatan ekstrikasi dari Basarnas, dari Brimob, semua unsur sudah kita gerakkan. Artinya tapi kalau misalkan kami berbicara terkait korban dari seluruh rangkaian ini, ada potensi untuk penambahan temuan korban lagi, Pak? Kemungkinan ya kita berharap ya minimalisirlah korban ini. Namun nanti akan ada yang disampaikan oleh pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat yang akan menyampaikan jumlah korban ini. Cukup? Makasih, Pak. Sama-sama. Kami fokus dulu ya, nanti kami... Iya, siap. Makasih banyak, Pak. Oh iya. Boleh. Berapa orang dari teman-teman? Evakuasi. Ya, pemirsa, PT KAI menggandeng KNKT untuk mendalami penyebab kecelakaan 2 kereta api di Bandung, Jawa Barat. Kerjasama dengan pihak KNKT untuk mendalami penyebab kecelakaan, dan hal ini disampaikan oleh Vice President Public Relations PT KAI Joni Martinus melalui keterangan tertulis. Terkait informasi terkini kecelakaan yang melibatkan 2 kereta api ini, PT KAI menyampaikan usai semua proses evakuasi selesai. Kecelakaan melibatkan kereta api jarak jauh, Turangga, dan komuter lain Bandung Raya. Insiden kecelakaan ini sendiri terjadi pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan sejauh ini jumlah korban jiwa dikonfirmasi sebanyak 3 orang. Ketiganya sendiri merupakan masinis, asisten masinis, dan juga pramugara. Tadi juga kami mendapatkan potongan wawancara rekan kami Rifki Nafis bersama dengan Kabasarnas Bandung Heri Marantika. Nantinya upaya untuk bisa mengevakuasi gerbong ini bisa dilakukan setidaknya dalam 2 teknis. Yang pertama adalah dicoba ditarik menggunakan kereta atau alat berat, atau dipotong gerbong dari gerbong yang keluar dari rel kereta ini. Namun untuk upaya spesifiknya juga nanti masih menunggu konfirmasi terkini melihat situasi di lapangan, dan juga masih tadi dikonfirmasi ada 1 petugas yang masih terjepit di dalam lokomotif atau di dalam kereta, tapi tidak dijelaskan apakah kondisinya masih hidup atau meninggal dunia. Baik, kita akan mengkonfirmasi langsung bersama Rifki Nafis. Rifki, bisa Anda jelaskan kembali nanti bagaimana teknis terkait dengan evakuasi gerbong kereta? Ya, Jason dan juga pemirsa, memang tadi kami baru saja berbicara dengan petugas SAR yang berada di lokasi, di mana menjelaskan saat ini akan dicoba untuk mengevakuasi gerbong kereta yang mengalami tabrakan adu kepala antara kereta api Turangga dengan rute Surabaya-Bandung, kemudian juga dengan komuter lokal Bandung Raya dengan rute Padalarang Cicalengka, di mana tadi dikatakan oleh petugas metode yang akan digunakan ada 2 opsi. Yang pertama adalah untuk mengangkat gerbong tersebut, kemudian yang kedua juga untuk memotong gerbong tersebut, yang memang kalau kita lihat saat ini masih dalam kondisi yang menyangkut. Tadi juga kami mendapatkan informasi bahwa saat ini petugas di lapangan tengah melakukan proses evakuasi korban, di antara 2 korban yang berada di lokomotif. 1 diantaranya dalam kondisi terjepit, namun kami tidak mendapatkan konfirmasi karena sedang dalam proses evakuasi terkait kondisi korban tersebut, apakah selamat ataupun meninggal dunia. Yang pasti hingga saat ini pun kami masih akan menyampaikan informasi-informasi tambahan yang juga akan dilaporkan oleh para petugas di lokasi yang saat ini tengah mengevakuasi, di mana saat ini sedang menunggu pengerahan alat-alat yang akan digunakan untuk mengangkut ataupun memotong gerbong kereta yang tersangkut tersebut, karena juga masih dalam proses pencarian potensi adanya korban tambahan yang masih belum ditemukan ataupun terdeteksi oleh petugas di lapangan yang saat ini masih fokus memeriksa bagian-bagian utama dari
kereta yang mengalami tabrakan. Seperti kalau kita saksikan saat ini ada di bawah posisi di bawah kereta yang hingga saat ini masih terus diperiksa oleh petugas untuk memastikan tidak adanya kerusakan ataupun korban tambahan. Namun juga kita melihat kondisi di gerbong sekitar ini sebetulnya sudah steril ya, tidak ada lagi penumpang yang berada di lokasi yang kalau kita ingat kembali memang sudah dikatakan terevakuasi ke beberapa lokasi seperti di antaranya di stasiun Cicalengka dan fasilitas kesehatan lain. Namun ternyata baru saja kita juga mendapatkan informasi tambahan bahwa masih belum dapat ditentukan ataupun dipastikan terkait dengan potensi penambahan jumlah korban, karena memang hingga saat ini pun ternyata masih ada 2 jumlah korban lagi yang saat ini tengah dicoba untuk dievakuasi, baik itu dengan cara mengangkut kereta yang tersangkut ataupun memotong kereta yang tersangkut tersebut. Dan kalau kita tanyakan juga tadi kepada petugas SAR yang berada di lokasi, memang tidak hanya dari kendaraan ataupun alat berat yang akan digunakan untuk mengevakuasi, namun juga dengan peralatan-peralatan lainnya yang sudah disediakan oleh petugas di lokasi, sehingga hingga saat ini pun kami masih mencoba untuk mencari informasi lebih lanjut dan juga mengupdate informasi terkini, teraktual terkait dengan proses evakuasi yang akan dan juga masih berlanjut saat ini. Jason. Baik Rifki, sembari mencari informasi lebih lanjut, kami nanti akan update lagi, tapi kami akan sampaikan informasi berikutnya ini terkait dengan informasi dari manajer Humas Daop 6 Yogyakarta yang menyatakan bahwa imbas dari proses evakuasi yang saat ini tengah dilakukan, maka disampaikan ada beberapa kereta api atau jadwal kereta api yang memutar per jam 9 waktu Indonesia Barat. Yang pertama, kami sampaikan dari arah Bandung, ini Lodaya keberangkatan stasiun Bandung pukul 6.55 waktu Indonesia Barat harus putar balik. Kemudian ada kereta Argo Wilis keberangkatan stasiun Bandung pukul 7.40. Kereta Pasundan keberangkatan stasiun Kiara Condong pukul 10.15. Kereta Lodaya keberangkatan stasiun Bandung pukul 10.20 waktu Indonesia Barat. Sementara yang menuju ke arah Bandung ini juga harus diputar balik. Yang pertama adalah kereta Lodaya keberangkatan stasiun Yogyakarta pada pukul 8.11 waktu Indonesia Barat. Kemudian kereta Lodaya tambahan keberangkatan stasiun Yogyakarta pukul 10.03. Kemudian kereta Argo Wilis keberangkatan stasiun Yogyakarta pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan kereta Pasundan keberangkatan stasiun Lempuyangan pukul 6.55 waktu Indonesia Barat. Informasi tambahannya pemirsa, pelanggan diperbolehkan untuk membatalkan perjalanannya dengan pengembalian biaya 100%. Dan apabila ingin melanjutkan perjalanan tujuan Bandung, Kiara Condong, Tasikmalaya, KAI untuk sementara juga menyediakan bus untuk overstappen di Kroya. Dan tentunya diharapkan bahwa proses evakuasi ini juga akan segera selesai dalam waktu cepat agar kemudian aktivitas perkeretaapian bisa dapat kembali normal. Rekayasa Pemirsa, PT KAI meminta maaf atas gangguan perjalanan yang diakibatkan dari kecelakaan kereta Bandung Raya dan kereta api Turangga. PT KAI turut berduka atas 3 korban yang meninggal dunia dan tengah melakukan berbagai upaya untuk memastikan keselamatan semua penumpang. Kita kembali ikuti wawancara Rifki Nafis dengan manajer Humas Daop 2 Kota Bandung, Ayep Hanafi. Tadi kami juga sudah menyampaikan berdasarkan pernyataan dari PT KAI Daerah Operasi 2 Kota Bandung yang mengatakan memang akan melakukan rekayasa jalur ataupun rute dari kereta api yang akan melaksanakan ataupun melangsungkan perjalanan di hari ini. Dan untuk informasi lebih lengkapnya kami juga sudah bersama dengan manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 2 Kota Bandung dengan Bapak Ayep Hanafi. Pak, sebelum kita berbicara lebih jauh, pertama kami ingin kembali mengetahui informasi terkait perubahan rute dari kereta api yang akan berjalan hari ini terkait dengan terjadinya kecelakaan. Itu seperti apa, Pak? Ya, dengan kejadian KA Turangga dan KA Lokal Komuter Lain, kita melakukan pola operasi memutar sebagian KA keberangkatan dari stasiun Bandung, KA jarak jauh
seperti KA Argo Wilis relasi Bandung-Surabaya Gubeng, KA Lodaya relasi Bandung-Solo Balapan, dan KA Baturaden Express relasi Bandung Purwokerto yang biasanya melewati Bandung, Cicalengka, Tasikmalaya Banjar, kita alihkan memutar ke arah Cikampek. Pak, terkait dengan informasi lainnya, Ya. Sejauh ini sudah kami melihat banyak sekali ambulan yang keluar masuk. Ya. Adakah konfirmasi Pak terkait dengan jumlah terkini korban dan juga kapasitas? Untuk ambulan dari lokasi tadi sudah berangkat sebanyak 5 ambulan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Cicalengka. Jadi korban yang baru bisa diidentifikasi 3 korban, 1 pramugara kereta api, 1 masinis kereta api. Terkait dengan jumlah penumpang yang terlibat, sudah ada konfirmasi dari PTKI? Untuk jumlah penumpang KA Turangga hari ini sebanyak 887 penumpang, KA lokal 191, semua kita sudah amankan, sudah kita bawa ke stasiun terdekat, stasiun Cicalengka. Namun hingga saat ini kan proses evakuasi masih berjalan, Pak. Tidak hanya menyelamatkan ataupun mengevakuasi gerbong kereta, namun tadi kami sempat mendapatkan informasi masih ada korban yang terjepit. Itu apa bisa Saat ini untuk penumpang terjepit, saya barusan informasi dari Basarnas ada 1 petugas di KA Turangga sekarang sedang menunggu proses evakuasi. Sementara untuk proses evakuasi kereta dan lokomotif sedang kita lakukan, mudah-mudahan segera bisa terrealisasi. Terkait tadi yang Bapak sampaikan petugas kereta api yang menunggu untuk dievakuasi, apakah dapat dikonfirmasi kondisinya saat ini selamat ataukah? Saat ini tadi dari pihak Basarnas koordinasi ke pihak KAI menunggu evakuasi selanjutnya. Namun hingga sejauh ini baru 1 saja yang di kereta Turangga. Terima kasih, Pak. Ya, Jason dan juga pemirsa, itu tadi barusan pernyataan dari manajer Humas PT KAI Daerah Operasi 2 Kota Bandung yang mana sudah mengonfirmasi terkait dengan jumlah penumpang yang terlibat dalam kecelakaan ini, yang dari KA Turangga sekitar 800 dan juga untuk komuter lokal sekitar 100 lebih penumpang. Namun meskipun demikian, yang dikonfirmasi terkait dengan meninggal dunia memang sejauh ini masih dengan angka yang sama, yaitu 3 korban meninggal dunia. Namun yang tadi menarik juga, kita baru saja mendapatkan informasi terkini bahwa terkonfirmasi proses evakuasi yang tengah berjalan ini adalah untuk menyelamatkan seorang petugas dari kereta api yang mengalami kecelakaan, meskipun kami tidak mendapatkan informasi lebih lanjut terkait dengan tugas ataupun posisi dari petugas tersebut, apakah masinis ataupun asisten masinis ataupun pramugara. Namun yang jelas yang dapat kami pastikan hingga saat ini pun petugas di lapangan masih mencoba untuk mengevakuasi sambil berkoordinasi terkait dengan penggunaan alat berat yang tadi juga sudah didatangkan dengan menggunakan kereta pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kurang lebih. Dan hingga saat ini pun petugas masih terus berkoordinasi satu sama lain. Kami melihat dari Basarnas, TNI, Polri, kemudian juga dari masyarakat yang tergabung dalam relawan rescue. Pemirsa, PT KAI melakukan rekayasa operasi kereta api dengan mengalihkan rute kereta api imbas kecelakaan 2 kereta api di Bandung, Jawa Barat. Vice President Public Relations PT KAI Joni Martinus menyatakan hal ini melalui sambungan telepon. Dirinya menyatakan bagi kereta api yang akan melintasi lokasi area kecelakaan akan tetap beroperasi, namun dilakukan pemutaran rute. Terkait kondisi penumpang dan awak kereta api, pihak PT KAI menyatakan penumpang sudah direlokasi ke tempat lain. Kecelakaan sendiri terjadi pukul 6 pagi tadi dan melibatkan 2 kereta api, yakni kereta api Turangga TLB 65A relasi Surabaya Gubeng menuju Bandung dengan kereta api komuter lain Bandung Raya 350 tujuan Padalarang menuju Cicalengka. Cenderung stabil. Ini logonya, logo Turangga. Nah, kok ada di sini ya posisinya? Namun dapat kami sampaikan bahwa untuk perjalanan kereta api saat ini kita melakukan rekayasa pola operasi dengan memutar. Jadi tetap kereta apinya berjalan tapi memutar, yang tadinya kereta api tersebut menuju ke arah selatan ya, yang secara normal itu dari Bandung menuju ke Tasikmalaya, kemudian ke Banjar, terus ke selatan ke Kroya.
Dengan adanya kejadian tersebut, maka kereta api yang menuju ke selatan itu memutar dari Bandung menuju ke Cikampek. Lalu Dan pemirsa, breaking news Metro TV kami lanjutkan usai jeda berikut ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.